Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Zafiri dengan NIM 21234098 dari Program Studi Perpustakaan dan Ilmu Informasi Fakultas Bahasa dan Seni. Di video kali ini saya akan mempresentasikan salah satu materi mata kuliah Automasi Perpustakaan dengan dosen pengampu Ibu Shirley Anissa, SPD MPDT dengan seksi 0016. Materi yang akan saya jelaskan di sini mengenai sistem automasi perpustakaan. Poin-poin yang akan saya jelaskan yang pertama, perangkat keras yang digunakan untuk membangun sistem automasi perpustakaan. Yang kedua, perangkat lunak yang digunakan untuk membangun sistem automasi perpustakaan. Yang ketiga, apa saja pertimbangan dalam memilih dan menerapkan sistem automasi perpustakaan. Lanjut saja pada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai perangkat keras yang digunakan untuk membangun sistem automasi perpustakaan. Sistem dalam perangkat keras terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama, peralatan input. Perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai alat untuk memasukkan data atas ke dalam komputer. Contohnya seperti keyboard, mouse, scanner, disk drive, touchscreen, like pen, barcode reader, sensor, dan lain-lain. Yang kedua, peralatan output, yang mana merupakan otak komputer yang mengolah instruksi program pada komputer. Contohnya seperti monitor, speaker, printer, CPU. Yang ketiga, secondary stroke, yang berfungsi menyimpan data dan program secara permanen. Contohnya floppy disk, hard disk, CD-ROM, dan lain-lain. Yang kedua, mengenai perangkat lunak yang digunakan untuk membangun sistem automasi perpustakaan. Ada 3 cara untuk memperoleh perangkat lunak. Yang pertama, membangun sendiri dengan bantuan seorang developer perangkat lunak. Nah, jika suatu instansi mempunyai tenaga programmer, maka langkah pertama ini bisa dilakukan karena dapat menghemat biaya tanpa harus membeli perangkat lunak automasi. Yang kedua, sistem yang berlisensi berbayar. Biasanya ada pada perusahaan pengembang software. Mereka membuat sebuah software yang dirancang dalam konteks automasi perpustakaan sehingga perpustakaan mesti berlangganan untuk menggunakannya. Karena sistem ini memiliki hak cipta dan memiliki batasan terhadap pengguna distribusi dan modifikasi. Ada beberapa contoh dalam sistem berlisensi berbayar ini. Yang pertama, IBRA, yang mana singkatan dari Integrated Library Information System, yang mana berbasis web yang dikembang oleh CV Taratama pada tahun 2016. Yang kedua, Atheneum Pro adalah software perpustakaan yang dirancang untuk sekolah dan organisasi. Kelebihan software ini adalah manajemen katalog, utilasi analisis, kontrol sirkulasi yang kuat dengan mengesampingkan opsional untuk administrasi, serta analisis peminjaman dengan item katalog. Software ini dibuat dengan FileMaker Pro 8,5. Ketiga, NCE Bookman adalah image software yang dibuat untuk membantu pustakawan dalam mengolah dan mengelola perpustakaan. Software ini dilengkapi dengan aplikasi web sehingga memungkinkan pustakawan untuk penelusuran via internet. Selain itu, software ini didesain dan dikembang dengan fasilitas untuk memberikan kemudahan, kecepatan, dan keakuratan proses administrasi perpustakaan. Keempat, Cyprus, yang mana merupakan aplikasi berbayar berbasis PHP dan MySQL yang bertujuan untuk membantu user baik pustakawan maupun pemustaka. Aplikasi ini digunakan untuk mengatur dan mengelola informasi agar mudah diakses dan untuk membantu tugas pengelola perpustakaan. Cara yang ketiga yaitu menggunakan perangkat lunak gratis.
Perangkat lunak ini bisa didapatkan dari internet karena didistribusi secara gratis kepada semua yang memerlukan. Walaupun gratis, perangkat lunak ini masih banyak kekurangan dan masih harus dimodifikasi lebih lanjut agar memenuhi sesuai dengan kebutuhan masing-masing perpustakaan. Contohnya seperti aplikasi SLIMS atau Senayan Library Management System. Aplikasi ini merupakan salah satu sistem otomasi perpustakaan yang berbasis open source atau gratis. Aplikasi ini juga merupakan sistem otomasi perpustakaan berbasis web dan dibangun menggunakan bahasa program PHP serta menggunakan MySQL sebagai basis data. Kedua, INLIST. INLIST merupakan perangkat lunak software aplikasi otomasi perpustakaan yang dibangun dan dikembangkan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia sejak tahun 2011. Dalam perangkat lunak INLIST terdapat produk INLIST Lite, yaitu perangkat lunak ringan yang disebarkan oleh Perpunas untuk perpustakaan di seluruh Indonesia. Yang ketiga, InTouch Library. InTouch Library merupakan software otomasi perpustakaan berbasis desktop yang menggunakan standar metadata Dublin Core. Yang keempat, Atheneum Lite. Software ini dapat membantu para pustakawan dalam pengelolaan perpustakaan, mulai dari proses katalog, input daftar anggota, OPAK, peminjaman, pengembalian informasi, serta klasifikasi koleksi buku. Yang kelima, Freelib, yang merupakan singkatan dari Freedom Library yang diambil dari nama perpustakaan Freedom yang pertama kali menerapkan aplikasi software ini. Selain Atheneum Lite dan Freelib, masih banyak lagi software lain seperti GDS atau ISIS, OpenBliblo, Evergreen, dan lain-lain. Poin yang ketiga mengenai apa saja pertimbangan dalam memilih dan menerapkan sistem otomasi perpustakaan. Yang pertama, persiapan sumber daya manusia. Sumber daya manusia perlu dipersiapkan untuk dapat bekerja menggunakan sistem otomasi yang baru. Tidak adanya dukungan baik dari operator maupun pustakawan akan menyebabkan ada saja keluhan baik sistem otomasi tidak berjalan sebagaimana direncanakan. Maka dari itu perlu ada pelatihan bagi pemakai sistem agar dapat mengoperasikan sistem dan tahu kepada siapa harus berhubungan untuk membantu kelancaran operasional. Yang kedua, persiapan perangkat keras. Tidak perlu yang terbaru, yang penting sesuai dengan kebutuhan dan anggaran yang tersedia. Perlu ada investasi untuk upgrade perangkat keras bila yang lama sudah tidak memadai lagi untuk pelayanannya. Yang ketiga, persiapan perangkat lunak. Keempat, persiapan prosedur dan data. Dan yang kelima, kemampuan finansial perpustakaan atau anggaran. Anggaran diperlukan untuk mendukung penyediaan infrastruktur dan instrumen teknologi informasi serta mendidik dan melatih kesiapan sumber daya manusia yang mengimplementasikan teknologi informasi di perpustakaan. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai sistem otomasi perpustakaan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.